Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Cahya Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di sini kita ada bahan sancang sahabat. Untuk kondisinya lumayan bagus. Namun di sini nanti kita masih ada yang akan saya eksekusi sahabat. Kita akan memperjelas letak percabangan, anak cabang sampai mahkota ya. Contoh seperti ini sahabat. Di sini untuk cabang pertama itu ada cabang yang di tengah. Ini ya, ada cabang di tengah. Ini kalau kita pakai terusan tentunya yang depan ini harus kita buang ya, karena untuk alurnya tertutup sahabat ini. Nah, itu terlihat dari bawah, itu alurnya tertutup cabang yang depan ya. Ini nanti yang rencana kita pakai terusan yang depan ini sahabat, yang tengah kita buang ya. Kemarin itu yang tengah ini memang kita gunakan untuk membantu pembesaran di pangkalnya sini ya, makanya masih kita pelihara. Nah, ini nanti kita akan potong itu ya. Aduh, nyangkut. Nah, satu lagi kenapa ini kita pakai yang depan ya, kalau kita pakai yang tengah itu biasanya kita ke depannya itu agak susah di perpecahan anak cabang. Nah, contoh seperti ini dari atas. Nanti kalau kita ke perpecahan anak cabang tentunya akan benturan dengan itu untuk bagian belakang itu ya, nanti benturan. Namun kalau kita menggunakan yang depan ini nanti penempatannya enak sobat, karena itu jauh ya. Nah, nanti kita potong di situ itu ya, untuk perpecahan enak. Untuk terusan kita menggunakan yang kecil. Contoh lagi seperti ini. Ini di bagian sini ada cabang, ini untuk cabang terusan ya. Yang sana kita pakai untuk anak cabang. Nah, untuk cabang terusan ini besarnya masih kurang ya. Namun di sini sudah ada tunas. Ini nanti bisa kita pelihara ya. Jadi nanti saat besarnya di sini cukup, ini tinggal kita potong di sini. Untuk terusannya lagi kita sudah dapatkan ini. Tuh. Untuk ke mahkota mungkin nanti kita potong di sini sahabat ya. Tuh, untuk terusan mungkin bisa kita gunakan ini atau yang ini. Kalau kita gunakan ini, nanti yang sana kita gunakan untuk bagian belakang. Contoh seperti ini. Kemarin kita potong di sini. Itu tunas yang depan kita gunakan untuk terusan, yang belakang kita pakai untuk cabang sana. Agak tinggi ya. Ini kita potong di sini pun bisa. Kita lihat saja nanti kondisinya. Nah, biasanya untuk penempatan cabang ini sampai anak cabang itu ya, tiap pembonsai kadang nggak sama ya. Yang penting itu apa ya, kita bisa menempatkan dan mengisi ruang kosong ya, tujuannya untuk itu saja. Dan di sini tentunya kita hanya sharing, belajar bareng, tidak ada maksud menggurui sahabat. Nanti kalau teman-teman ada masukan itu bisa tulis di kolom komentar. Ini versi Markas Bonsai seperti itu ya. Yang tengah tadinya kita gunakan untuk membantu pembesaran. Nah, karena pembesaran sudah cukup, ini langsung kita potong di situ. Bisa langsung kita eksekusi dulu sahabat. Untuk tunas ini kita buang dulu sahabat, mungkin nanti tidak kita gunakan ya. Nah, ini untuk kawat ini tadi kita gunakan untuk ngawatin ini biar nggak patah ya. Kita langsung eksekusi bagian yang tengah. Untuk kawatnya kita lepas dulu. Nah, untuk kondisinya seperti ini sahabat, itu sudah terlihat ya. Ini kawatnya kita lepas dulu. Untuk terusan kita menggunakan ini ada tutup putih sahabat ini. Tuh. Untuk terusan kita menggunakan ini, dan tantangannya kita membesarkan ini dulu ya, karena ini untuk besarnya masih kurang jauh. Maaf sahabat, tadi terjeda ya. Ini bisa kita lanjut lagi. Nah, ini kita apa ya, fokus ke pembesaran ini sahabat. Untuk terusan ya, ini masih besarnya kurang jauh, jadi kita los dulu, nanti biar cepat besar ya. Nah, ini untuk cabang yang atasnya, ini untuk besarnya sama sahabat ya. Ini dari pangkal sini sampai ke ujung sini itu untuk besarnya sama. Nah, sambil kita fokuskan pembesaran yang cabang terusan ini ya. Untuk yang atas kita potong saja, kita menggunakan terusan ini, di bawahnya ada sahabat.
jadi untuk kesininya nanti makin mengkerucut ya. Dan yang kedua, untuk pembesaran fokus ke ini dulu. Kita eksekusi lagi. Nanti sahabat, tuh dilihat cukup lumayan asik nanti tuh ya. Nah, untuk bagian belakang sana sudah bisa kita potong sahabat. Untuk anak cabang tuh ya, yang bagian belakang itu kita potong di situ. Kalau ragu bisa kita lebihkan dulu sahabat ya saat motong seperti ini. Di sini sudah ada perpecahan lagi. Ini kawatnya bisa kita ganti nanti. Ini sudah terlalu besar. Kita pakai emas juga. Nah, itu untuk bagian belakangnya sudah terlihat jelas untuk perpecahannya. Nunggu agak lama dikit nggak masalah sahabat, yang penting hasilnya maksimal ya. Kita ibaratnya ngulang lagi, kita ke bagian sini sahabat. Ini mungkin nanti yang kita gunakan yang atas saja ya, kita potong untuk cabang belakang terlihat. Untuk yang belakang sana mungkin bisa kita pendekkan, itu agak naik. Di sini kita pelihara dua tuna sahabat, satu di bawah satu di atas. Ini kita pakai satu pun nggak masalah ya, tergantung nanti untuk bagian sini apa ya. Ini kita gunakan untuk mengisi bagian kosong di sini ya, jadi kemungkinan itu bisa kita pakai. Yang bawah ini kayaknya besarnya masih kurang, jadi bisa kita agak besarkan sedikit. Kita ke atasnya. Untuk bagian atas ini bisa kita langsung potong ini ya. Ini kita gunakan untuk menyangga ini sahabat, karena di sini juga banyak ayam, jadi kita berjaga-jaga ya. Itu bagian back masih ada sahabat. Kemarin itu kita motong, kita lebihkan ini sahabat. Ini kita motongnya agak kita lebihkan karena ini untuk titik tumbuhnya terlalu jauh sahabat, jauh di mata. Nah, ini untuk titik tumbuhnya sangat jauh. Kemarin untuk titik tumbuhnya ada di sini sahabat. Ini kita potong di sini, harapan ini ya, harapan numbuh tunas di kambium. Ini lama sekali nggak numbuh, kita ulang lagi menggunakan itu. Nanti sudah ada titik tumbuh yang pas untuk tunas baru ini. Kita pas lagi. Di bonsai ini kadang kita susahnya itu sahabat, kalau tanaman kita nggak subur itu untuk pertumbuhan lama, namun untuk titik tumbuhnya bisa dekat. Kalau tanaman kita subur itu resikonya untuk titik tumbuhnya jauh. Kita untuk nyari titik tumbuh yang pas itu agak sulit kadang, karena untuk jaraknya jauh ya. Nah, itu yang tadi ya, kita sisakan tunas ini, kita besarkan lagi. Nanti kita potong di situ sahabat, itu untuk titik tumbuhnya sudah pas ada di situ. Ini tinggal kita kawatin nanti. Kita lihat-lihat dulu. Untuk back tadi ada tunas di agak pangkal ya, kita buang saja. Untuk cabang pertama ini dulu dari sisipan sahabat, karena di sini nggak numbuh tunas ya. Ini kita sambung sisip di bagian sini. Dulu kita videokan juga itu untuk pas sambung sisipnya ya. Nah, ini bekas sambung sisip. Tuh.
juga terlihat bagus ya. Untuk bonsai ini kalau kita sering lakukan cutting nanti untuk karakternya jadi bagus sahabat. Jadi meskipun ini agak rame sahabat meskipun kita agak lama di proses pembuatan ya, namun nanti untuk hasilnya tentunya pasti memuaskan, karena kita main cutting itu apa ya, akan terbentuk karakter yang bagus ya. Kita lihat dulu. Nah dulu untuk tampak depan kita juga menggunakan dari sini waktu kita sambung sisip. Namun kita rubah dari sana ya. Ada numbuh tunas setengah liar, harus kita bersihkan sahabat, biar nanti untuk nutrisi terfokus ke tunas yang kita pelihara. Untuk pembesaran masih banyak yang kurang ya, makanya belum kita potong. Nah, kita lanjut ke bagian top ya. Untuk ke mahkotanya sedikit kita pruning dulu sahabat, biar terlihat. Nah kalau sudah di tahap ini, kita kalau pruning mendingan pakai gunting sahabat ya, karena kalau kita langsung apa ya pelurut seperti itu, takutnya untuk titik tumbuhnya rusak ya. Untuk titik tumbuh di yang apa ya nantinya ingin kita gunakan itu rusak ya, mendingan kita pakai gunting. Kita pakai di situ bisa, ini langsung kita potong di situ dulu ya, sambil kita nanti kawatin, nanti akan terlihat jelas. Lebih enaknya kita pakai ini atau di sini. Potong dulu. Untuk tingginya cukup lumayan pendek, mungkin 15 ya jadinya. Untuk besarnya cukup lumayan, itu berbandingan dengan jempol. Nah ini coba kita kawatin dulu ya, biar nanti terlihat jelas.
Nah, untuk hasilnya seperti ini sahabat. Setelah kita tadi banyak lakukan eksekusi ya untuk cabang yang ini, terusan kita rubah menjadi ini. Di sini kita tantangan membesarkan terusan ini sahabat. Itu untuk perpecahannya jadi terlihat jelas. Untuk bagian sini juga ini masih kita besarkan. Untuk yang bagian belakang sudah banyak kita cutting ya, karena pembesaran sudah cukup. Untuk percabangannya seperti itu. Nah, di sini untuk arah top sahabat, arah mahkota ini kelihatan masih agak ketinggian ya. Ini kita lihat ke depannya. Nggak tahu nanti kita potong di sini, kita pakai tunas baru untuk ke mahkota atau tetap ini ya. Nah, ini kita lihat belakangnya. Untuk percabangan di bagian belakang sahabat. Ini dulu kita menggunakan tapak depan dari sini ya. Makanya kita tadi lihat di bagian depan ada bekas cabang yang kita potong. Nah, ini bekas cabang yang kita potong tuh sahabat. Karena ini dulu kita gunakan untuk back. Tuh, untuk kondisinya cukup lumayan sahabat. Kita lihat dari atas. Untuk penempatannya sahabat, ini kalau kita lihat dari atas ini nggak ada yang nutupi bawahnya ya, nggak tempat tindih. Ibarat seperti ini kita kasih di tengah-tengahnya ini. Untuk bagian sini juga. Nah, itu untuk arah ke sini itu di bagian bawah mengarah ke sana dan ke sini. Ini atasnya kita arahkan ke tengahnya, jadi untuk pencahayaan bisa merata ya. Untuk bagian atas ini tidak nutupi bagian bawahnya, jadi untuk pertumbuhan nantinya bisa maksimal. Kiranya itu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.